Selamat siang Bu Dinda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk saya bisa mengikuti interview pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dina Bastari Rohim. Saya biasa dipanggil Tari. Saya lulusan dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi, lulus dengan IPK 4,00. Saya memiliki minat yang tinggi terhadap data, baik itu menganalisis data, mengolah data, memvisualisasikan data, data mining, data cleaning, dan lain-lain sebagainya. Saya memiliki pengalaman di kepanitiaan kampus di Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu panitia ITC atau Introduce to Computer, divisi kesekretariatan yang mengolah data dari para mahasiswa baru. Saya juga memiliki pengalaman magang studi independen bersertifikat yang diadakan oleh Kampus Merdeka, Kemendikbud, tepatnya di perusahaan EduTech, yaitu MyEduSolve sebagai data analis, yang dimana saya langsung berkontribusi dengan klien saya untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang tepat dari data yang saya olah. Saya memiliki kelebihan, yaitu mampu bekerja sama dalam tim, terorganisir, disiplin, rapi, dan juga mampu menguasai dengan baik tools yang harus dikuasai oleh seorang data analis, yaitu seperti Python, Tableau, kemudian Microsoft Office, MySQL, dan lain-lain sebagainya. Saya juga sering mengerjakan proyek saat magang, di mana saya langsung berkontribusi untuk menyelesaikan masalah dari klien saya dan menemukan solusi yang tepat, sehingga mampu meminimalisir risiko produk yang tidak terjual dari klien saya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Sesuai judul skripsi saya, yaitu implementasi Big Data Analysis menggunakan algoritma C4.5 untuk sistem prediksi akademik mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, yang mana skripsi saya ini sangat relevan dengan passion dan skill yang saya miliki sebagai data analis, di mana pada saat itu saya bisa mendapatkan tingkat akurasi hasil prediksi akademik dari model pohon keputusan yang telah terbentuk, yang hasilnya itu sebagai pendukung pengambilan kebijakan maupun strategi masa depan demi peningkatan kualitas lulusan Universitas Amikom Yogyakarta. Walaupun dalam pembuatan skripsi ini terbilang lumayan sulit, tapi saya bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari sebulan. Dengan komitmen dan konsistensi saya terhadap skripsi ini, saya bisa lulus dengan nilai yang sangat membanggakan. Baik Bu Dinda, saya memilih topik ini untuk tugas akhir saya karena saya melihat suatu permasalahan terkait data mahasiswa yang tersimpan. Pada kurun waktu antara tahun 2010 dan tahun 2022, terdapat 801 mahasiswa yang pada angkatan 2010 hingga 2022 tercatat DO atau drop out atau putus kuliah maupun yang lulus tidak tepat waktu karena berbagai sebab. Berdasarkan data tersebut, bahwa rata-rata kurang lebih dari 38 mahasiswa tercatat DO atau putus kuliah setiap tahunnya. Mahasiswa DO maupun yang lulus tidak tepat waktu ini belum dapat diprediksi beberapa waktu sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya memilih topik ini dengan tujuan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Begitu Ibu. Baik Bu Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memiliki pengalaman kepanitiaan kampus, yaitu ITC atau Introduce to Computer, divisi kesekretariatan yang mengolah data-data mahasiswa baru yang mengikuti ITC tersebut, dan juga menjadi instruktur divisi Office Administration. Sebagai koordinator divisi tersebut, sebanyak tugas yang saya lakukan seperti mendata mahasiswa baru, mengajarkan kepada maba terkait pengenalan komputer, mengajarkan kepada maba juga terkait Office Administration, penggunaan Microsoft Office, dan lain-lainnya. Tentunya hal ini akan meningkatkan skill public speaking saya dan juga menambah keterampilan saya menguasai tools seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain sebagainya.
Saya juga memiliki pengalaman magang studi independen bersertifikat yang diadakan oleh Kampus Merdeka Kemendikbud, tepatnya di perusahaan edutech, yaitu My EduSolve sebagai data analis, yang langsung berkontribusi menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang tepat untuk klien saya. Saya juga menguasai dengan baik tools yang digunakan seorang data analis seperti Python, Tableau, MySQL, Microsoft Office, dan lain-lainnya. Saya sering mengerjakan proyek pada saat magang, di mana pada saat itu saya membantu klien saya membuat keputusan yang tepat dengan data yang saya olah, sehingga mampu meminimalisir resiko produk yang tidak terjual dari klien saya tersebut. Keaktifan saya selama magang dan kepanitiaan ini mampu membuat saya siap menjadi seorang data analis dengan skill yang meningkat. Baik, Bu Dinda, selama kepanitiaan, kesulitan atau tantangan terbesar saya yaitu bekerja sama dalam satu tim dengan teman. Yaitu sebagai seorang koordinator, tanggung jawab saya yaitu memastikan anggota tim saya paham dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing yang telah diberikan, dan target saya yaitu membawa tim saya menjadi tim terbaik dari minggu ke minggu dan diakui oleh tim lainnya serta para mentor, dan dapat membawa manfaat kepada mahasiswa baru. Untuk itu, setiap minggu tim saya selalu melakukan kegiatan diskusi rutin baik offline maupun online, meminta saran dari mentor yang sudah berpengalaman dan selalu mencari referensi untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing anggota tim. Akhirnya, setelah saya menerapkan kegiatan yang saya sebutkan sebelumnya, setiap minggu tim kami dipuji dan selalu mendapat penghargaan karena menjadi tim terbaik di antara tim yang lainnya. Beberapa aktivitas saya selama kuliah yaitu aktif menjadi asisten praktikum dan juga mengikuti kelas tambahan di kursus online dan juga ikut kepanitiaan kampus. Beberapa kesulitan saya selama kuliah yaitu jadwal padat membuat saya susah mengatur waktu di saat kuliah, di mana saya harus kuliah dengan jadwal yang padat, serta saya juga sebagai asisten praktikum juga harus mengajar di sesi praktikum dengan jadwal yang padat pula. Hal ini membuat saya kurang efektif belajar di kursus online saya. Namun hal tersebut saya atasi dengan selalu membuat to-do list untuk kegiatan saya setiap harinya, sehingga saya bisa selalu efektif dan aktif selama kuliah dan juga bisa lancar mengikuti kegiatan saya selama perkuliahan. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya selama mengikuti kegiatan di kampus yaitu menjadi sebagai asisten praktikum. Nah, saya senang berbagi ilmu kepada mahasiswa terkait mata kuliah yang saya kuasai. Nah, saya juga bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa yang mempunyai kendala saat praktikum. Oleh karena itu, peran saya di sini jika mereka ada kendala seperti error saat melakukan praktikum, saya akan mencoba menyelesaikan dan menerangkan kembali kepada mereka terkait error yang mereka alami, sehingga mereka paham dan bisa melanjutkan praktikumnya kembali. Baik, untuk kelebihan, saya memiliki kelebihan yaitu mampu bekerja sama dalam tim, kemudian saya orang yang terorganisir, disiplin, rapi, dan juga menguasai dengan baik tools yang harus dikuasai oleh seorang data analis seperti Python, MySQL, Tableau, kemudian Microsoft Office, dan lain sebagainya. Saya juga sering mengerjakan proyek saat magang, di mana saya bisa membantu klien saya membuat keputusan yang tepat dengan data yang saya olah, sehingga mampu meminimalisir risiko produk yang tidak terjual dari klien saya. Di samping kelebihan yang saya miliki, tentunya saya memiliki kekurangan yang tidak bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Walaupun saya orang yang mudah berteman dengan siapa saja, tetapi cara saya mengatasi tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut yaitu dengan mengidentifikasi lingkungan tersebut dan berusaha menyesuaikan diri agar bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan tersebut. Baik, Bu Dinda, terima kasih atas pertanyaannya.
Alasan saya melamar di perusahaan ini yaitu perusahaan ini dan posisi ini sesuai dengan passion dan skill yang saya miliki sebagai calon data analis yang menguasai hal-hal yang diperlukan seperti bisa data visualization, data mining, data cleaning, dan juga bisa menguasai beberapa tools yang harus dikuasai yaitu seperti Python, Tableau, MySQL, dan Microsoft Office serta tools yang lainnya. Dan sesuai dengan deskripsi perusahaan dan posisi ini bisa memberikan ruang untuk saya bisa bekerja secara signifikan. Kemudian perusahaan Gojek ini juga merupakan salah satu perusahaan besar yang saya impikan bisa bekerja di sini dengan keunggulan dan prestasi yang diraih oleh perusahaan ini. Saya ingin berkontribusi lebih agar perusahaan ini bisa berkembang terutama di bidang data. Baik Bu Dinda, untuk apa yang ingin saya capai selama 5 tahun ke depan, yaitu saya ingin belajar sebanyak mungkin dari perusahaan tempat saya bekerja maupun dari mentor profesional yang sudah handal sehingga saya bisa menjadi seorang data analis yang juga profesional dan bisa mencoba membuka seminar dan membagikan ilmu mengenai data analis kepada orang yang tertarik bekerja satu profesi dengan saya. Jika sudah melewati banyak fase, harapannya setidaknya saya bisa dipertimbangkan untuk mengisi posisi impian saya. Baik Bu Dinda, jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk posisi ini. Tujuannya agar saya bisa mempelajari lebih lanjut terkait job desk yang harus saya kerjakan. Nah, setelah beradaptasi, saya juga akan mengevaluasi apa saja yang harus saya kerjakan agar perusahaan ini tetap berkembang. Setelah saya mengevaluasi apa yang harus saya perbaiki, tentunya saya akan membuat perencanaan strategi untuk bisa menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan meningkatkan growth perusahaan. Baik Bu Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pasangan, alhamdulillah saya sudah punya. Namun untuk rencana menikah memang kami belum ada karena kami memang ingin berfokus terhadap karir masing-masing terlebih dahulu. Untuk saat ini pasangan saya bekerja sebagai product designer di perusahaan bernama PT Astra International Tbk. Untuk pencapaian terbesar saya yaitu menyelesaikan gelar sarjana saya dalam kurun waktu 3,5 tahun dan mendapatkan nilai IPK yaitu 4,00 yang didukung oleh orang terdekat saya, terutama keluarga, dan juga dibarengi dengan belajar dengan giat di sela-sela kegiatan saya yang begitu padat. Hal ini mengajarkan saya untuk memprioritaskan waktu saya, kemudian kebiasaan yang baik, serta tetap fokus pada tujuan saya. Saya bangga dengan pencapaian saya ini dan merasa bahwa apa yang saya pelajari akan memberi keuntungan yang besar untuk karir saya saat ini. Terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Saya tidak tahu seperti apa kandidat yang lain. Saya yakin bahwa kandidat lain juga memiliki bakatnya masing-masing untuk melamar di posisi ini. Namun, saya juga yakin bahwa skill dan pengalaman yang saya miliki akan cocok untuk melamar di posisi ini. Saya akan memberikan sedikit gambaran mengapa saya lebih unik dari kandidat yang lainnya, yaitu seperti skill komunikasi saya, etos kerja saya, dan juga pengalaman saya di bidang data membuat saya cocok untuk mengisi posisi sebagai data analis di perusahaan ini. Baik Ibu, untuk gaji, ekspektasi gaji saya itu sangat fleksibel. Namun berdasarkan riset yang telah saya lakukan, setahu saya upah minimum untuk posisi sebagai data analis di wilayah Jakarta ini yaitu berkisaran 5 juta hingga 8 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut dan juga memperhitungkan pengalaman saya magang di beberapa perusahaan, untuk ekspektasi gaji sebagai data analis menurut saya itu 5 juta hingga 7 juta rupiah.